Di sisi lain, Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini menewaskan sebanyak 21 warga Lebanon. Media pemirsa, sejumlah ledakan yang cukup besar terjadi bersamaan di beberapa desa di Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan Israel dan menargetkan kawasan permukiman sipil. Serangan menewaskan sebanyak 21 warga Lebanon dengan rincian 15 orang tewas di distrik Tire, termasuk 3 anak-anak dan 3 perempuan. Sisanya meninggal dunia di wilayah Nabatiyeh. Serangan Israel ini juga menghancurkan rumah warga. Namun, Israel membantah dan mengklaim menargetkan infrastruktur dan terowongan Hizbullah. Total korban tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2026 mencapai 3.000 orang. Sementara itu, penggusuran dan pembongkaran paksa dengan alat berat dilakukan di kawasan Al-Bustan, Silwan, Yerusalem Timur yang kini diduduki oleh Israel. Pembongkaran di kawasan ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan dalih bangunan didirikan secara ilegal tanpa izin dan dikeluarkan otoritas Israel. Sedikitnya pemirsa, 115 rumah warga Palestina terancam dibongkar paksa dan sekitar 1.500 warga terancam terusir. Selanjutnya pemirsa, sekelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan menyerbu desa Kifl Hares di wilayah tepi barat Palestina. Dan serangan ini dilakukan pada malam hari setelah wilayah tersebut berhasil diduduki. Para pemukim melempar rumah warga Palestina dengan batu dan memicu ketegangan serta kepanikan dari warga setempat. Akibat insiden ini, sejumlah rumah warga rusak dan beberapa warga menderita luka-luka. Pemirsa, Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang, melukai ratusan lainnya. Rudal hypersonik yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada minggu waktu setempat. Dampak dari serangan telah membuat situasi di ibu kota Ukraina mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan tersebut terjadi pada minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam, diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan tersebut, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oreshnik. Dan ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa serangan pada minggu merupakan respons dari serangan teroris Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei 2026. Serangan tersebut dilaporkan mengenai infrastruktur sipil di Starobilsk dan menyebabkan 21 orang tewas. Sementara hantaman rudal Rusia membuat warga ibu kota Ukraina Kiev panik berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun bawah tanah jadi tempat berlindung warga, pemirsa. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Dan 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan sekolah hingga tempat tinggal. Akibat serangan, 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh, sebagian besar serangan terjadi di Kiev, Ukraina. Sementara itu, seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya.
Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari kakek Mujiran, di mana status penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota di Lampung Selatan, Lampung. Kakek Mujiran sebelumnya mencuri getah karet, pemirsa. Kakek Mujiran senang bisa menikmati udara bebas dari lapas kelas 2 Kali Anda, Lampung Selatan, meski masih menjalani penahanan kota. Kakek berusia 71 tahun ini telah menjalani penahanan lebih dari 3 bulan karena kasus pencurian getah karet. Warga Wonodadi, Tanjung Sari ini senang bisa berkumpul kembali dengan istri, anak, dan cucunya. Mujiran mengaku bersyukur dibantu berbagai pihak yang menjadikannya tahanan kota. Nanti kalau sudah menjadi kesehatan ya usahalah kerja apa yang penting jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ya semua kangen, sama istri sama cucu. Kasur itu kedua. Proses hukum terhadap Mujiran hingga kini masih berlanjut. Perkaranya tengah diupayakan selesai melalui mekanisme keadilan restoratif. Sidang lanjutan akan menentukan kepastian hukum bagi Mujiran akan digelar 3 Juni mendatang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 256.000 peserta UTBK SNBT 2026 dinyatakan lolos dan meraih kursi PTN yang dipilih. Haru bahagia dan kecewa mewarnai saat peserta membuka laman pengumuman ditemani oleh orang tuanya. Hari yang dinantikan ratusan ribu pejuang perguruan tinggi negeri atau PTN akhirnya tiba. Kemarin, hasil seleksi UTBK SNBT 2026 akhirnya diumumkan. Ditemani orang tuanya, calon mahasiswa harap-harap cemas saat membuka laman pengumuman. Haru dan tangis bahagia pun pecah saat laman website pengumuman menampilkan barcode yang menandakan lolos PTN yang dipilih. Kegembiraan dan sukacita juga dirasakan orang tua saat melihat putra-putrinya lolos meraih kursi PTN setelah berjuang keras dalam tes UTBK SNBT sekitar 1 bulan lalu. Ada yang bahagia, ada pula yang kecewa. Sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos UTBK SNBT. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa baru menyatakan pada UTBK SNBT 2026 sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lolos atau sekitar 29,42% dari total pendaftar. Sekitar 871.000 pendaftar memperebutkan daya tampung di 145 PTN di seluruh Indonesia. Ketahui bersama untuk SNBT itu ada 871.000 peserta dengan yang diterima ada 256.000. Adapun saat ini di perguruan tinggi negeri itu masih tersedia kuota sekitar 186.000 yang masih bisa diperebutkan oleh anak-anak kita. Tim Liputan iNews melaporkan.